Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha utawi piro-piro kesunahan sholat. Piro-piro sunahnya sholat ba'da dukhuli ing dalam. Sausai mancing fiha ing dalam sholat. Setelah memasuki sholat iku syai'ani ono loro. Kesunahan sholat setelah memasukinya itu ada dua perkara. Yang pertama at-tasyahudul awalu, yang pertama tasyahud awal. Berarti yang dimaksud sunnah ab'ad ya, ab'ad. Sunnah ab'ad itu ada dua. Yang pertama tasyahud awal. Yang kedua wal kunutu fis subhi, wal kunutu lan kunut. Yang kedua kunut fis subhi ing dalam sholat subuh. Ini sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Itu kesunahan ketika ditinggalkan dianjurkan untuk sujud sahwi. Enggak tasyahud awal, enggak kunut. Ai tegese fi'tidalir rakaatih ing dalam iktidalnya rakaat asaniyati kang kaping pindho. Ai tegese fi'tidalir rakaati ing dalam iktidalnya rakaat asaniyati kang kaping pindho. Minhu sangkeng salat subuh. Kunut dalam salat subuh artinya pada iktidal rakaat yang kedua, atau nanti ada tambahnya yaitu kunut ketika separuh terakhir dalam sholat witir di bulan Ramadan ya. Wa huwa utawi ya, wa utawi kunut lughatan ing dalam secara bahasa ad-du'a'u yaitu doa. Kunut secara bahasa yaitu doa. Dan di sini wa yukrahu itolatul kunut kata syahudil awal. Makruh memanjangkan kunut. Jadi baca doa kunut sangat lama itu makruh. Paham ya? Kata syahudil awal seperti tasyahud awal. Itu makruh. Lakin yustahabu lahul jam'u baina kunut is. Wa syar'an lan ing dalam secara syara'. Kunut secara syara' iku zikrun makhsusun. Zikrun iku zikir makhsusun yang ditentukan. Wa huwa utawi zikir iku Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman. Terus apa ini lafaznya? Ila akhirih. Ini bukan ilah tapi ila akhirih, sampai terakhir ya. Sudah hafal semua ya kan? Ini semuanya kelas 3 SMP, kelas aliyah atau SMA. Sudah hafal ya. Masa enggak hafal kunut? Nasa hafal kunut? Rani hafal? Hah, boten? Naila hafal? Lin hafal? Najwa? Maula? Walaupun kesunahan tapi wajib ya. Wajib untuk santri, wajib hafal. Ini yang kedua. Wal kunutu lan kunut fi akhiril witri ing dalam akhirnya sholat witir. Fin nisfi tsani ing dalam separuh yang kedua. Lagi wal kunutuh lan kunut fi akhiril witri ing dalam akhirnya sholat witir. Fin nisfi tsani ing dalam separuh yang kedua min
syahri Ramadhana, saking bulan Ramadan. Berarti kunut dalam akhir sholat witir itu sunnahnya di separuh yang kedua, di separuh terakhir dari bulan Ramadan. Berarti kalau witir tiap malam itu tidak dianjurkan untuk membaca doa kunut ya. Kan tiap malam kita dianjurkan untuk mengakhiri sholat dengan sholat witir. Ij'alu akhiras sholatikum billaili witron. Jadikanlah sholat kalian semua di bagian akhir itu sholat witir. Terserah setelah sholat tasbih, hajat, atau mungkin tahajud, atau sholat-sholat mutlak atau yang lainnya. Yang penting dianjurkan sholat witir yang paling terakhir itu kalau bangun. Kalau memang liman adatuhu la yastaikid, bagi seseorang yang kebiasaannya memang tidak pernah bangun, maka dianjurkan witirnya setelah isya. Setelah sholat isya, sholat ba'diyah, baru sholat witir. Karena memang kebiasaannya nggak pernah bangun, mungkin karena sudah tanggung jawab besar, kerjanya mulai pagi sampai jam 1 malam, nggak istirahat ya. Mulai setelah subuh sampai jam 1 malam, nggak tahu kerja apa ya. Yes. Wa utawi kunut ing dalam sholat witir iku kakunutis subhi, iku koyok kunutnya sholat subuh al mutaqaddim yang telah lampau atau yang di depan, fi mahalli ing dalam panggonannya, tempatnya sama, yaitu pada waktu apa? Pada waktu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, terus baru baca kunut. Jadi nggak ada perbedaannya. Bukan berarti kunutnya subuh pada waktu i'tidal, kunutnya witir pada waktu ruku atau sujud, enggak ya, tapi sama. Dan juga walafdihi, dan lafadznya kunut sama. Wala yata'ayyanu, dan tidak tertentu opo kalimatul kunuti, opo kalimah kunut as-sabiqah yang telah lampau. Jadi tidak ada ketentuan-ketentuan kunut harus baca ini, enggak. Cuman tadi ada di penjelasan itu dianjurkan membaca kunut yang telah dibaca Nabi. Itu ada kunutnya Nabi. Oleh karena itu, karena memang tidak ada ketentuan, maka falau konatah, namanya fa tafri', pengembangan dari hukum di atas. Oleh karena itu, falau konata mongko lamun membaca kunut sapa wong, membaca kunut sapa wong bi ayatin, kalawan ayat tatadammanu kang mengku atau menyimpan opo ayat itu mengandung duaan ing doa. Kunut membaca ayat, tapi ayat itu mengandung doa. Wa qasadal kunuta, wa qasada lan bertujuan sapa wong al kunuta ing membaca kunut, mongko hasolat mongko hasil opo sunnatul kunuti, opo kesunahannya kunut. Contohnya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al al ayah dan sejenisnya. Yang penting atau ayat tapi mengandung doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terserah, yang penting ayat itu mengandung doa. Karena dalam Al-Quran itu kan banyak isinya, paham ya? Al-Quran itu ada kalanya menjelaskan tentang kisah-kisah umat yang terdahulu. Ada kalanya Al-Quran itu menjelaskan tentang masalah hukum fikih ya. Ada kalanya dalam Al-Quran menjelaskan tentang masalah akidah
Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Nah, itu menjelaskan tentang akidah ya. Menjelaskan tentang keesaan Allah Ta'ala. Paham ya? Bukan ayatun tatadammanu du'aan atau yang mengandung fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Haqimus sholata wa atuz zakah. Itu ayat yang mengandung fikih, yaitu wujubus sholat wa wujubuz zakah. Paham ya? Atau mengandung tentang kisah-kisah umat terdahulu ya kan. Ketika Qunut membaca tentang kisahnya kaum Lut umpamanya atau Bani Israel. Nah, itu memang ayat tapi tidak mengandung doa. Paham ya? Doa itu sebuah permintaan seperti tadi Rabbana ighfir lana ya wal ikhwanil ladzina sabaquna atau Rabbana atina dan yang lainnya. Atau dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang masalah fi'lul jamadat, yaitu perbuatan dari jamadat, makhluk yang tidak bernyawa. Contohnya wasuyiratil jibal ya kan. Atau menjelaskan tentang masalah hari kiamat ya. Al-qari'atu mal qari'ah itu kan kiamat. Atau idza zulzilatil ardu zilzala, ketika bumi digoncangkan. Atau idza waqa'atil waqa, itu kan menjelaskan tentang masalah hari kiamat ya kan. Jadi memang ayat, tapi ayat itu yang sekiranya mengandung tentang doa. Karena qunut kan doa. Tadi dijelaskan al-qunut luwatan ad-du'a. Selain itu juga ada qasduh, ada tujuan bahwa yang dibaca itu untuk membaca qunut.